Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu di saat yang sama, Wuchen juga menerima panggilan dari Surosong yang memberitahu bahwa izin real estate sebelumnya baru saja berakhir. Pembuatan film baru saja dimulai beberapa hari yang lalu, tapi terjadi kejadian aneh yang terus-menerus selama 2 hari terakhir dan hampir menghentikan pekerjaan mereka. Surosong pun bertanya apakah Wuchen bisa ke sini untuk melihatnya. Mendengar hal ini, Wuchen pun memberitahu Surosong bahwa dirinya akan mengirimkan arah ke Pingzhou pada Surosong nanti. Wuchen pun meminta Surosong untuk tidak khawatir dan ikuti saja instruksinya. Lalu Wuchen juga memberitahu Ah Huang bahwa dirinya mengirimkan framework dan meminta tolong kepada Ah Huang untuk menyelesaikannya serta memberitahu rencananya. Ah Huang yang mendengar hal ini menyebut bahwa dirinya bisa membantu soal kodenya. Tapi dirinya tidak tahu harus kemana mendapatkan item yang Wuchen sebutkan. Wuchen pun mengatakan jika Ah Huang tidak tahu, Ah Huang bisa menanyakannya kepada Guru Wibo dan Bao Zhenhui. Dirinya akan pergi ke Hong Kong besok, tapi hari ini dirinya perlu mengajak seseorang. Kemudian berpindah ke tempat lain. Wuchen pun kini sedang memasak untuk Li Ruobing dan meminta Li Ruobing untuk mencicipi masakannya. Li Ruobing pun bertanya apakah Wuchen memanggil dirinya cuma buat barbeque. Apakah Wuchen tidak tahu sesulit apa membuat parfum royal spesial itu? Dirinya sibuk banget belakangan ini. Wuchen pun seketika mendekap Li Ruobing dan menyebut bahwa dirinya tahu itu. Tapi setelah proyek Timur Tengah sukses, Wu Yurong jadi semakin kuat. Li Ruobing tentunya tidak mau kalah dari Wu Yurong. Li Ruobing pun menyebut bahwa Wuchen selalu bikin dirinya marah selagi membantu Wu Yurong menghasilkan miliaran. Wuchen pun menyebut bahwa dirinya bisa memberi Li Ruobing lebih dari itu. Li Ruobing pun seketika menyebut Wuchen sebagai pria nakal serta menyadari Wuchen mencoba menipu dirinya lagi. Li Ruobing pun meminta Wuchen untuk mengatakan keinginan Wuchen kali ini. Wuchen pun hanya tersenyum dan menyebut Li Ruobing sangat cerdas sampai dirinya tidak bisa menolak Li Ruobing. Wuchen pun seketika mengajak Li Ruobing untuk latihan lebih dulu. Namun Li Ruobing mengajak Wuchen untuk membicarakan bisnis lebih dulu. Dan apa mau Wuchen sekarang? Wuchen pun menjelaskan bahwa pangkalan film dan syuting drama yang baru jadi target keluarga Siang. Mereka tak bisa membuat kemajuan di kedua sisi. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dirinya perlu putri kedua keluarga Siang agar jadi wanitanya. Li Ruobing pun bertanya bukankah mengejar wanita keahlian Wuchen? Apakah Wuchen tidak bisa mengatasi sianan dan malah membutuhkan bantuan dirinya? Wuchen pun mengatakan bahwa Li Ruobing salah paham. Sianan adalah kuda liar bahkan lebih dari Wu Yurong. Jika mereka tak menjinakkannya dari awal, Li Ruobing akan menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Li Ruobing pun menyebut mereka sebagai jalang yang tak tahu aturan. Jika ada satu lagi, membayangkannya saja membuat dirinya sakit kepala. Li Ruobing pun mengerti dirinya akan pergi dengan Wuchen menjinakkan sianan. Tapi Wuchen perlu menerima hukuman lebih dulu atau dirinya akan terus-terusan memikirkannya. Li Ruobing pun menekankan bahwa dirinya tak akan bergerak seinci pun hari ini.
Lir Wobing pun bertanya apakah Wu Chen punya kemampuan untuk membuat dirinya senang. Wu Chen pun menyebut bahwa Lir Wobing baru melihat sedikit triknya. Dengan ini akan dirinya kasih paham biar Lir Wobing tidak bisa sombong lagi. Dan seketika Lir Wobing hanya bisa bernyanyi dengan merdu dengan suara khasnya. Kemudian keesokan harinya Lir Wobing pun mengikuti Wu Chen ke Hong Kong. Dan saat bertemu Xianan, Lir Wobing seketika menodongkan pistolnya dan menyebut Xianan sudah membuat repot suaminya. Dia mungkin bisa mentolerirnya, namun tidak dengan dirinya. Xianan pun menyebut bahwa seluruh dunia tahu kalau dirinya membuat masalah untuk Wu Chen berhari-hari. Xianan pun bertanya kepada Lir Wobing apakah Lir Wobing berani membunuh dirinya di sini. Itu sangat konyol. Namun tanpa basa-basi Lir Wobing seketika memukulkan senjata ke arah Xianan hingga Xianan jatuh tidak sadarkan diri. Lalu berpindah ke basement penyimpanan alat peraga. Bao Zhenhui pun bertanya kepada Wu Chen apakah Wu Chen benaran mau membunuh putri kedua. Apakah tidak ada cara lain? Wu Chen menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa syuting drama baru dirinya maupun membangun pangkalan film. Dan ini bukan pertama kalinya Xianan melakukannya. Kalau dibiarkan siapa yang tahu akan ada ketiga atau keempat kalinya. Penundaan proyek membuat dirinya rugi besar. Wu Chen pun bertanya apakah Bao Zhenhui bisa menghitung kerugiannya. Lalu Bao Zhenhui pun bertanya apakah setelah Wu Chen membunuhnya, keluarga Xiang akan diam begitu saja. Wu Chen pun menyebut bahwa kalau orang lain di keluarga Xiang dirinya juga khawatir. Tapi Xianan ini spesial, sombong dan mandiri. Dia diisolasi di Amerika Utara untuk waktu yang lama dan saat dia membuat masalah, dia sendirian. Bahkan anteknya tidak menetap. Singkatnya, sedikit saja orang yang berinteraksi dengan Xianan. Di samping itu Xianan yang mulai sadar pun mendengar percakapan ini. Xianan pun bertanya-tanya apakah mereka berencana membunuh dirinya. Kemudian Bao Zhenhui pun bertanya mereka harus bagaimana sekarang. Ah Huang pun meminta Bao Zhenhui melihat ini. Ini adalah data pemindaian wajah Xianan. Mencari orang dengan tinggi yang mirip dan mengirimkannya ke Korea Selatan untuk operasi plastik agar mirip dengannya tidak sulit. Lir Wobing pun menyebut dengan modulator suara bawaan. Mereka bisa membuat suara mirip juga. Terakhir, buat Xianan palsu ini kembali ke Amerika Serikat Utara dengan patuh. Wu Chen pun meminta Ah Huang untuk menggunakan modulator suaranya dan katakan sesuatu pada Bao Zhenhui. Coba mereka akan melihat apakah Bao Zhenhui bisa membedakannya atau tidak. Ah Huang pun seketika mulai memasukkan suaranya dan saat diputar Bao Zhenhui pun agak kaget. Suaranya, nadanya benar-benar sangat mirip Xianan. Lir Wobing menyebut bahwa dengan tubuh dan tinggi He Xiqin mirip dengan Xianan. Karena dia tidak punya kerjaan lain dia bisa memerankan Xianan. Wu Chen pun memuji Lir Wobing karena langsung dapat kandidat terbaik untuk penggantinya. Xianan yang mendengar semua ini sangat marah. Metode yang tak bisa dibayangkan. Kalau dirinya tak dengar sendiri, dirinya tidak akan percaya mereka merencanakan ini. Lalu Lir Wobing pun seketika mendekat kepada Xianan dan mengatakan karena semuanya sudah diatur, dirinya akan memulainya. Di saat Lir Wobing semakin mendekat, Xianan seketika bangun dan mengambil sebilah besi di dekatnya. Dan Xianan pun seketika mengayunkan besi itu hingga merobek leher Lir Wobing. Dan hal ini mengagetkan semua orang. Wu Chen yang masih terdiam pun seketika ditusuk oleh Xianan menggunakan besi tersebut. Xianan pun mengatakan kepada Bao Zhenhui bahwa mereka duluan yang mau membunuh dirinya. Sekarang mereka sudah mati. Xianan pun bertanya Bao Zhenhui mau apa sekarang. Apakah Bao Zhenhui masih mau membantu mereka? Bao Zhenhui pun terdiam melihat hal ini. Namun tiba-tiba Wu Chen berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Tindakan yang tegas, kalimat yang mengesankan dan mata itu. Wu Chen pun berterima kasih atas bimbingan aktingnya. Xianan pun kaget ternyata ini hanyalah sebuah syuting. Xianan pun bertanya-tanya apakah mereka tak benar-benar mau membunuh dirinya. Xianan juga kaget melihat Lir Wobing tidak mati. Xianan merasa yang barusan begitu sangat nyata. Ah Huang pun membenarkan hal itu. Ini cuma syuting. Mengontrol adegan dalam ruangan dengan sekali klik itu mudah. Selain itu, saat seseorang tenggelam dan terlalu fokus pada satu titik, mereka tidak akan bisa mengingat dengan jelas rasa dari titik lain.
Xianan pun mengerti mungkin sensasi menggorok leher Lir Wobing mungkin hanya imajinasi. Tapi Wu Chen, apakah dirinya juga salah soal perut yang tertusuk sampai tembus? Wu Chen pun seketika menunjukkan alat peraga sulap persis sempurna, dapat menciptakan efek menembus dimanapun. Wu Chen pun mengatakan dalam syuting tidak setiap langkah perlu teknologi tinggi. Memodifikasi alat peraga sulap bisa memberikan efek yang sama mengejutkannya. Xianan pun seketika terdiam dengan gemetar dan menilai bahwa Wu Chen mempermainkannya lagi. Wu Chen yang memperhatikan tubuh Xianan menilai bahwa Xianan mengejang lagi, artinya waktunya sudah habis. Ini rahasia yang dirinya pelajari dari ribuan tahun reinkarnasi. Setelah kalah dari orang yang sama sebanyak 2 kali, harga dirinya akan goyah. Di titik ini, menggodanya kali ini akan jadi kesulitan normal dari yang awalnya sangat sulit. Lalu Wu Chen pun mendekat dan mengatakan jika pengamatan dirinya dan Lir Wobing benar, Xianan mengejang lagi. Apakah ini sama seperti terakhir kali? Apakah Xianan perlu ganti celana? Xianan pun mengerti Wu Chen bagus dalam hal ini, tapi bagaimana dengan Feng Zhao? Apakah Wu Chen bisa dengan mudah mengatasinya? Wu Chen pun tertawa soal Feng Zhao. Itu lebih mudah daripada bermain dengan Xianan di Hong Kong. Xianan pun seketika terkejut saat Wu Chen semakin dekat. Xianan pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal Wu Chen yang tiba-tiba menyentuh dirinya. Wu Chen menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu saat pagi, tiba-tiba ramai gagak berkumpul di tempat konstruksi kota film Feng Zhao, memecahkan kaca bangunan kantor dan meninggalkan kotoran di mana-mana. Insiden ini dinamai dengan nama Shit Road, plesetan dari Death Road, dan jadi berita lokal. Kebetulan siangnya Master Feng Shui tiba-tiba di tempat itu dan mengumumkan rumah yang tinggi, hubungannya akan sial dan tidak layak huni. Kemalangan muncul di dekat menara tinggi. Lalu seorang ahli Feng Shui mengatakan bahwa area ini mengalami kemalangan terus-menerus dan dikatakan dikutuk oleh yang marah. Tinggal di sini akan membawa kemalangan terus-menerus. Kemudian besoknya, 8 pekerja menghilang secara misterius dari lokasi konstruksi. Satu pekerja yang menjadi gila terus bergumam dan menyebut bahwa tinggal di sini akan membawa malapetaka. Dan hal ini memicu kepanikan di kalangan pekerja yang tersisa. Surosong berusaha menenangkan semua orang tapi tak ada efeknya. Hasilnya kemarin, para pekerja yang mengundurkan diri secara massal untuk menyelamatkan diri, yang menyebabkan lokasi konstruksi terhenti total. Lalu Wu Chen pun bertanya kepada Xianan apakah dirinya benar. Xianan pun seketika menjauhkan tangan Wu Chen dan mengatakan bahwa mereka anggap saja semua yang Wu Chen katakan benar. Terus apa yang ingin Wu Chen lakukan? Wu Chen pun mengatakan bahwa Xianan mau dirinya gagal mengelola Ping Zhao dan Xiang Jing. Sayangnya meski strategi Xianan cerdik, Xianan melewatkan hal yang paling penting. Xianan pun seketika bertanya apa yang dirinya lewatkan. Wu Chen pun menjelaskan bahwa langkah awal Xianan membuat Death Road melihatkan penjilat Xianan yaitu Zhang Yuan, yang dipanggil pakar burung internasional, mengatur banyak mekanisme untuk menarik burung gagak ke lokasi tersebut. Langkah kedua menyuruh Zhang Yuan menyuap Master Feng Shui. Langkah ketiga yang terpenting hilangnya 8 pekerja. Apakah mereka tewas atau sembunyi di suatu tempat? Jika sembunyi di manakah itu? Ini hal yang tak bisa dicari tahu oleh Surosong. Lir Wobing yang mendengar penjelasan Wu Chen meminta Wu Chen untuk tidak berbelit-belit dan mengatakan apa masalahnya. Xianan pun bertanya apakah Wu Chen menyelesaikannya. Wu Chen pun meminta Xianan untuk tidak terburu-buru. Dirinya mau menelpon lebih dulu. Lalu Wu Chen pun menghubungi Surosong dan bertanya apakah semuanya berjalan lancar. Dan alamat yang dirinya kirim kepada Surosong apakah Surosong sudah menceknya. Surosong seketika mengatakan kepada Wu Chen bahwa mereka menemukannya. Ke-8 pekerja ditemukan bermain mahjong di villa. Katanya mereka dibayar untuk bermain. Dan menang atau kalah mereka akan dapat 600 sampai 700 ribu. Lalu seorang pria pun mendekati Surosong dan bertanya apakah yang ditelepon itu Wu Chen. Jika iya, biarkan dirinya berbicara kepadanya. Pria itu pun seketika meminta maaf karena gangguan yang dibuat oleh putranya menunda progres pembuatan kota film. Dirinya pastikan menghukumnya dengan baik. Ini tak akan terjadi lagi. Dirinya jamin itu. Wu Chen pun meminta sekretaris Jiang tidak perlu sejauh itu. Wu Chen pun meminta sekretaris Jiang melanjutkannya dan dirinya akan menutup teleponnya.
Kemudian Wu Qian pun mengatakan bahwa di masyarakat yang taat hukum, sembarangan membunuh 8 orang terlalu beresiko. Soal tempat persembunyiannya, memakai rumah pejabat tinggi Feng Zhao, putra sekretaris Jiang, itu adalah langkah yang cerdas, dan Wu Qian mengakuinya. Itu disembunyikan dengan elegan. Bicara soal elegan, metode untuk menaklukkan putra sekretaris sangat mengesankan. Putra sekretaris terbiasa dengan pemandangan megah, terpesona dengan Nona Zhang menggunakan koneksi Zhang Yuan yang meminta pelatih burung cantik melakukan tindakan menggoda, membuatnya membantu menyembunyikan para pekerja. Kemudian di saat yang sama di Feng Zhao, sekretaris Zhang pun menyebut putranya bodoh dan memintanya untuk tidak bergaul dengan orang aneh yang memakai tipuan lagi ke depannya. Sekretaris Zhang pun mengatakan kepada Zhang Yuan bahwa setelah insiden seperti ini, dirinya rasa Feng Zhao tak akan lagi menerima Zhang Yuan dan mempersilahkan Zhang Yuan untuk pergi. Lalu Surosong sendiri menilai bahwa Zhang Yuan membuat banyak masalah untuk dirinya dan Wu Qian. Mereka harus memberinya pelajaran. Dan seketika mereka pun menghajar Zhang Yuan. Namun tanpa mereka tahu, pemukulan Zhang Yuan yang dilakukan Surosong akan membuat masalah besar untuk Wu Qian nantinya. Kemudian kembali ke situasi Wu Qian. Wu Qian pun berbisik kepada Xianan bahwa dirinya sudah bilang bahwa dirinya mengenal Xianan lebih baik dari Xianan sendiri. Dengan ini Wu Qian pun bertanya apakah dirinya menang. Sekarang Xianan merasa sulit, tubuh Xianan terasa campur aduk. Xianan terus mengganggu dirinya demi sensasi. Untuk tahu apakah Xianan bisa mendapatkan lonjakan dopamin. Harusnya Xianan sudah punya jawaban. Jadi apakah Xianan ingin melangkah lebih jauh? Xianan pun bertanya maksud Wu Qian. Wu Qian pun meminta Xianan untuk menjadi wanitanya dan mengajak Xianan untuk bermain hal yang lebih bersensasi. Seperti yang ingin Xianan lakukan sebelumnya tapi tak kesampaian. Wu Qian pun mengajak Xianan mencobanya, namun Xianan menolak hal ini serta menjauh dan menyebut Wu Qian sudah gila. Xianan yang pergi pun secara sengaja menabrak Li Ruobing hingga terjadi kontak mata di antara keduanya. Li Ruobing pun bertanya-tanya ada apakah ini. Bukannya Wu Qian harusnya menaklukkannya. Jika dilihat sepertinya ini belum berhasil. Lalu Bao Zhenhui yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa Xianan jadi lebih marah dari yang terakhir kali. Ah Huang pun bertanya apakah ini jadi bumerang. Namun Wu Qian malah meminta mereka untuk bubar dan kembali bekerja. Xianan tak akan membuat masalah untuk sementara. Mulai besok mereka kejar progresnya. Kemudian malamnya Wu Qian pun mendatangi kamar Xianan. Lalu saat Wu Qian mengetuk pintu kamar Xianan, Xianan dengan cepat membukakan pintu. Kemudian saat masuk Xianan pun memberitahu Wu Qian bahwa sepertinya dirinya terlalu banyak minum. Segera Wu Qian pun mendekap Xianan dan menyebut bahwa pikiran Xianan sangat jernih saat Xianan membuka pintu, mengenali dirinya dan memanggil namanya. Wu Qian pun bertanya apa yang Xianan bicarakan. Dirinya tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Xianan pun bertanya bagaimana Wu Qian menemukan dirinya. Dirinya check-in dengan anonim. Kembali Wu Qian bertanya apakah sekarang dirinya mengenal Xianan lebih baik dari Xianan sendiri. Xianan pun seketika mendekat dan memberikan salam tempelnya kepada Wu Qian. Wu Qian pun menilai, mencium wanita yang tak berhasil dirinya kejar dalam 1000 tahun reinkarnasi. Memang pengalaman yang unik. Dan seketika latihan syuting untuk memperdalam karakter pun dimulai. Dan chapter berakhir.